Ini biasanya orang secara umum menyebut pusaka pamor ini pamor singkir. Sedangkan secara penamaan sebenarnya ini bukan singkir. Yang terkenal memang keampuannya, tuahnya itu menyingkirkan sang pemilik dari mara bahaya. Ini diharapkan pamor ini akan memberikan tuah kewibawaan dan kerejekian untuk sang pemilik pusakanya. Lain lurus, ini dapuran Kebulajer. Ini maharnya kita maharkan di angka 1,2 juta rupiah. Kenapa kok bisa lebih mahal yang ini? Selisihnya juga lumayan. Yang ini kita maharkan 1,5 juta rupiah saja. Sama-sama dapur Sempono, Luk 9, tetapi pamornya Woswuta. Sedangkan yang ini pamor rambut sinuri atau sutro banyu, maharnya 4,5 juta rupiah. Jadi ini kita berbicara real. Perbedaan nilai mahar tergantung nilai seninya. Dan dari nilai seninya, dari pamornya, garap bentuknya, ini menentukan kualitas spiritual sang empu. Sufi Dapur Jalak Nguwu itu ini kelas-kelas menengah. Menengah juga kita maharkan 2,5 juta rupiah. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview beberapa keris di kelas menengah ya, sama kelas pemula. Dan ini ada bahasan yang mungkin sedikit menambah wawasan untuk kita, perbedaan pamor banyu mili atau yang disebut kemudian perbedaan pamor singkir atau sutro banyu. Nah, ini menjadi nama keris yang cukup legendaris yang banyak dikenal di kalangan pecinta pusaka ataupun di masyarakat. Sebenarnya tidak ada yang namanya pamor singkir itu saudaraku, yang ada empu singkir. Empu singkir itu yang terkenal di daerah Wetan atau Jawa Timur, itu ada di Belambangan. Kemudian ada empu singkir yang dari Kulonan atau dari Jawa Barat. Sejarahnya secara detail Anda bisa searching, browsing di Google ya. Banyak literasi-literasi dan pernah juga kita bahas di konten-konten saya tahun kemarin kalau tidak salah. Karena kita beberapa kali mendapat pusakanya. Jadi ada pusaka Kulonan, ada pusaka Wetan. Kulonan ini daerah Pajajaran, Jawa Barat. Itu daerah Kulonan. Kalau Wetan ini Jawa Timur. Mulai dari Tuban, Mojopahit, Belambangan. Ini termasuk pusaka-pusaka Wetan. Kemarin kita dapat pusaka dengan kualitas besi yang cukup istimewa, saudaraku, cukup bagus. Ini pusakanya, Anda matik detailnya. Besinya sangat padat dan kondisinya prima sekali, sangat utuh. Seloroknya jelas, di pinggir ini kehijauan, abu-abu kehijauan, besi aten dan pamornya cukup ngerawit. Nah, ini biasanya orang secara umum menyebut pusaka pamor ini pamor singkir. Sedangkan secara penamaan sebenarnya ini bukan singkir. Bisa jadi ini nama empunya, yaitu empu singkir yang ada di Belambangan, yang terkenal memang keampuannya, tuahnya itu menyingkirkan sang pemilik dari mara bahaya. Biasanya bisa menyingkirkan banjir atau angin puting beliung, makanya ada singkir angin, ada singkir geni, seperti itu. Atau bahasa kerennya di bahasa perdukunan biasanya sutro banyu. Pamornya itu sangat halus, lembut seperti rambut, ya namanya sutro ya. Jadi pamornya nyutro, nyekrak halus, ya seperti ini. Nah, berbeda dengan yang pamor banyu mili ya saudaraku ya. Banyu mili itu biasanya seperti ini, tidak terlalu nyekrak. Ini Tangguh Tuban Mojopahit, tipis dan atasnya cukup kurusi. Ya, nanti kita akan detailkan di gambar atau di video di belakang tayangan seperti biasanya. Jadi perbedaannya teman-teman bisa mengetahui. Kita bahas dulu pusaka yang kelas menengah ini ya saudaraku ya. Saya katakan ini kelas menengah karena kondisinya pusakanya cukup gagah birowo, pasikutannya lebar, utuh. Ini besinya padat sekali dan kembang kacangnya di sini saya sangat senang karena kembang kacangnya gelung nutup saudaraku. Dan pamornya pun di gonjo ini juga pamor adek ya, adek singkir. Sebenarnya secara pakem ini pamor rambut sinuri di pakem perkerisan, di buku.
rambut sinuri. Kalau di bahasa umum orang nyebutnya sutro banyu atau singkir banyu. Ya, itu bisa singkir geni, mohon maaf, singkir geni. Jadi ketika ada api ini bisa memadamkan api. Itu mitosnya seperti itu. Kita bahas kerisnya. Ini secara dapur Luk 9, di sini ada pijetan, kemudian ada kembang kacang, jalan 1, lambe gajah 1, gereneng. Ini dapurnya Sempono, Luk 9. Sempono yang berarti mimpi. Ya, memang pusaka dapur Sempono ini juga dapur favorit, banyak dibuat di empu-empu dulu karena banyak orang-orang yang memang dulu banyak yang memiliki mimpi, saudaraku. Untuk mewujudkan mimpi kita harus bisa mengendalikan babakan hawa songo, nafsu pada lubang 9 manusia. Kalau kita lihat pamornya di sini dan karakter besinya, pasikutannya gagah birowo, kerisnya lebar besar. Ini tangguhnya belambangan macan putih, belambangan era Mataram Sultan Agung. Kenapa belambangan era Mataram Sultan Agung? Karena kerisnya besar, ya. Dan di sini sudah ada mulai tungkaan sedikit di gereneng belakang. Kalau kemarin kita sempat membahas belambangan era Mojopahit, ukurannya pun seperti keris Mojopahit kecil. Tapi belambangan era Sultan Agung, material garapnya ini sudah istimewa, sudah bagus. Kembang kacangnya pun tegas, pasikutannya, materialnya, pamornya dan besinya juga sangat-sangat bagus tempaannya. Secara filosofi, Sempono memang menggambarkan harapan sang pemilik untuk mencapai mimpi. Sedangkan pada pamor rambut sinuri atau sutro banyu, bahasa kerennya ya saudaraku ya, ini diharapkan pamor ini akan memberikan tuah kewibawaan dan kerejekian untuk sang pemilik pusakanya. Nah, jadi hampir-hampir sama dengan tuah pusaka Banyumili, tetapi pamor rambut sinuri ada tuah kewibawaannya. Jadi ini cocok untuk siapapun yang ingin mencapai karir tinggi. Makanya bukan cuma orang yang mencapai karir, tapi pengusaha pun biasanya juga mengejar pamor ini karena ada unsur kewibawaan dan kerejekiannya. Anda bisa bandingkan, ini pusaka seperti ini, kelas menengah kita maharkan di angka 4,5 juta rupiah. Sedangkan pusaka yang jauh lebih sepuh, pamornya hampir sama, tetapi kondisinya, nah ini kita berbicara objektif, ini kan aus ujungnya, aus. Dan tipis sekali, tantingannya sangat ringan, seperti kapas. Ini Tuban Mojopahit, dapurannya Kebo Lajer, gandik tinggi, pijetan, tidak ada ricikan lain, lurus. Ini dapuran Kebo Lajer. Ini maharnya kita maharkan di angka 1,2 juta rupiah. Padahal jauh lebih sepuh, tetapi pamornya dan materialnya jauh lebih kelas yang tadi. Jadi ketika kita membahas secara objektif, kita bisa membedakan kenapa kok lebih mahal mas, padahal usianya jauh lebih tua. Ini Tuban Mojopahit. Karena apa? Kondisinya ini udah keropos, dan ini pamornya ini yang disebut pamor Banyumili. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi. Ini Banyumili. Tuah utama pamor Banyumili adalah kerejekian, sedangkan dapur kebo biasanya identik dengan pusakanya para petani, tetapi tidak pasti gitu. Itu tidak pasti, tidak bisa dipastikan karena kita pernah mendapat keris dapur kebo dengan pamor yang istimewa, contohnya pamor udan mas, berarti kastanya pusaka untuk pengusaha besar. Itu juga langka. Kita juga pernah temui dapur kebo dengan pamor belarak, berarti dapur kebo bukan cuma identik untuk keris petani, tetapi secara umum memang dapur kebo sama halnya dengan dapur brojol, pusaka yang tidak pemilik, siapapun cocok. Dan ini kita maharkan 1,2 juta rupiah. Tus Tuban Mojopahit, Banara Mojopahit, tetapi ujungnya aus gerimpis, tapi original sepuh. Ini pamor Banyumili, ya, pamor Banyumili, dapur Kebo Lajer, tangguh Tuban Mojopahit, mahar 1,2 juta. Sedangkan yang ini kelas menengah, bukan kelas pemula. Pasikutannya lebih gagah, kondisinya utuh, Luk 9, dapur Sempono, pamor rambut sinuri atau sutro banyu. Ini kita maharkan 4,5 juta rupiah. Ya, bisa negosiasi, kalau yang mau nego bisa info di WA. Kondisinya masih utuh, korosinya masih wajar, dan sangat layak koleksi. Gagah birowo. Kemudian sama-sama dapur Sempono, kita juga siapkan yang kelas pemula. Ini
Ini pamor Posputa biasa, tetapi dari pasikutannya Anda bisa bandingkan ya, yang kelas pemula ini dengan kelas yang menengah. Di fotonya nanti kita share. Kenapa kok bisa lebih mahal yang ini? Selisihnya juga lumayan. Yang ini kita maharkan 1,5 juta rupiah saja. Sama-sama dapur Sempono, Luk 9, tetapi pamornya Posputa. Sedangkan yang ini pamor rambut Sinuri atau Sutro Banyu, maharnya 4,5 juta rupiah. Jadi ini kita berbicara real. Perbedaan nilai mahar tergantung nilai seninya. Dan dari nilai seninya, dari pamornya, garap bentuknya, ini menentukan kualitas spiritual sang empu. Ini kalau kita berbicara keris ageman ya. Tapi kalau berbicara keris isoteri atau tayuan berbeda lagi. Pernah kita bahas di video saya sebelumnya. Jadi biar teman-teman tidak bingung memahami nilai sebuah pusaka secara objektif yang bisa kita pelajari, kita lihat dari karakter besi, pamornya, ini kita bisa menentukan kualitas. Nah, secara pusaka tidak ada memang pusaka yang baik, buruk, yang kualitas bagus, tetapi secara material, pasikutan, bentuk kita bisa menilainya. Dan ini berdasarkan referensi-referensi buku, referensi-referensi para senior di dunia pusaka. Jadi kita berbicara tidak ngawur ya saudaraku ya. Ada landasan teorinya dan secara umum objektif. Nah, kalau yang ini tangguhnya apa? Ini tangguhnya Pajajaran. Looknya agak kembo, lebih panjang. Kembang kacang dan gandiknya agak maju ke depan. Jadi serasa berbau segaluh. Ini Pajajaran sepuh. Kalau eranya ditanya Pajajaran era apa mas? Ini era Mojopahit. Sepuh sekali, kurusinya juga lumayan yang atas. Original sepuh. Ini ada warangkanya semua saudaraku, tapi memang kita review seperti ini biar apa? Biar memahami dulu tentang besi dan pusakanya. Warangka nanti kita sepil di via WA. Warangkanya lawasan semua ini. Kemudian kita juga mendapat pusaka kelas menengah juga. Ini juga besinya cukup bagus saudaraku. Anda amati detailnya. Ini pamor bukan Triman, ini pamor Tunggak Semi saudaraku ya. Pamor Tunggak Semi. Ini besinya yang cukup istimewa saudaraku, tuban. Jadi besi atasnya ini kehijauan, sangat padat dan geleger sapi tebel ya, seperti new gen ya. Kalau secara dapuran kita identifikasi ini dapurannya dapur Jalak Nguwuh. Ricikannya di sini ada pijetan, ada gereneng, dan uniknya di sini gereneng sampai ke atas di sor-soran ini ya. Nah, dan geleger sapi, tengahnya ke atas, bilanya tebel. Pamornya Tunggak Semi. Filosofi dapur Jalak Nguwuh itu kita tahu burung jalak adalah burung yang ceria, yang semangat dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Dan nguwuh itu berarti burung jalak yang suka bergaul atau memanggil, bisa dikatakan berinteraksi. Tuah dari harapan dapur Jalak Nguwuh, diharapkan sang pemilik mudah berinteraksi, mudah menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Jadi tuahnya mempermudah pergaulan, menambah relasi. Sedangkan kalau dari pamor, ini pamor Tunggak Semi ya, bukan Triman ya. Karena apa? Ini ada ke atas sampai ke sini, ke sor-soran ini ya. Nah, kalau di bawahnya gandik, pamor di bawahnya gandik, cuma di sini ini Triman. Tapi kalau sampai di atasnya gandik, pamornya ini Tunggak Semi. Tunggak Semi. Jadi semi itu, Tunggak Semi, tunggak itu kan tanaman yang terus bersemi, terus bertumbuh ke atas. Tubuh harapannya sang pemilik akan selalu meningkat dalam hal karir, dalam hal kerezekian, cocok untuk pengusaha. Dan ini kelas-kelas menengah juga, kita maharkan 2,5 juta rupiah. Besinya istimewa, ini sangat padat, bisa dikatakan besi jenang ya. Besinya yang mungkin nanti video atau foto detailnya di belakang biar lebih nampak jelas karakter besinya. Ini ngelincung besinya ya, jenang ya. Tangguhnya tuban Mojo, tuban era Mojopahit. Pamor Tunggak Semi, kerezekian dan mempermudah penumpukan harta. Jalak mempermudah mencari relasi bisnis. Cocok ini untuk pengusaha yang baru memulai karir usahanya, agar supaya usahanya cepat berkembang. Jadi mungkin
4 pusaka itu yang bisa kita bahas saudaraku ya di konten kita yang pendek. Ya, kita memohon sambungan doa agar kita bisa mendapat pusaka-pusaka yang istimewa, yang masterpiece ya. Kita tunggu-tunggu. Kita juga menunggu, biasanya bulan-bulan Ramadan ini ada pusaka yang super masterpiece ini biasanya datang di gubuk saya. Ya, kita juga mendekatkan diri dengan Sang Pencipta pada bulan suci ini. Makanya memang alam berubah. Jadi banyak orang yang biasanya yang tidak kuat akan melepas pusaka-pusakanya. Ketika orang ini menyucikan diri dekat dengan Sang Pencipta, barang yang memang menjadi haknya akan datang dan barang yang bukan menjadi haknya akan keluar. Ibaratnya penebusan dosa seperti itu. Jadi kita juga banyak mendapat pusaka-pusaka yang masterpiece biasanya di bulan Ramadan, bulan suci. Karena apa? Ada memang pusaka-pusaka yang memang memilih tuannya. Kadang kita cuma menjadi mediasi, kadang juga ada yang ikut saya sampai sekarang, yang pusaka tahun lalu, yang memang kita simpan. Jadi memang pusaka yang secara murni memilih tuannya sendiri. Karena pada saat bulan suci ini alam berubah, manusia sama-sama bertirakat berpuasa, yang umat muslim menyucikan diri. Jadi di situ banyak gejolak-gejolak perubahan dari bukan cuma fisik, tetapi juga spiritual. Bisa meningkat, bisa malah turun spiritualnya. Jadi tergantung orang yang menjalani bagaimana tirakat di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.